Perkenalkan saya Goldi Gumilang, umur 23, saya lulusan dari jurusan komunikasi Universitas Tinggi Surabaya. Terus sekarang sudah bekerja jadi reporter di salah satu media di Jawa Timur. Saya asal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Oke, kalau dulu SMA tuh mikirnya harus merantau aja, nggak tahu kemana ya, entah Jogja atau Jakarta atau Surabaya. Mungkin di daerahku di Wonogiri buat pendidikan dan lain-lain memang ya ada kampus, tapi kampus-kampus swasta gitu. Dan memang aku mikirnya harus ke kota pada waktu itu. Sementara dari bapak ibu memang udah ngelepasin aja, udah terserah kamu mau milih apa. Kayak gitu. Dan syukur alhamdulillah jalur mandiri di ilmu komunikasi dan aku salah satu yang keterima. Keputusanku buat kuliah tuh sebenarnya berani-berani nggak berani gitu loh. Tapi aku memang dari dulu nggak mikir panjang, just nyoba aja lah, kok ning kono yo opo. Ya udah akhirnya keterima. Dan yang bikin apa ya sampai hari ini tuh keinget tuh perjuangannya ibu sih terutama, karena di semester awal kan kebetulan jalur mandiri, terus UKT-nya kan nggak bisa kita milih kan. Habis itu aku dapat kelompok 5, kurang lebih di angka 3 atau 4 gitu loh, dan pada waktu itu ibu nggak ada uang gitu dan harus pinjem ke tetangga lah pada waktu itu dan tak temenin. Jadi momen itu sih yang gerain kayak ya wes aku nih Surabaya nggak oleh nyusah ke ibu, katakanlah kerja lah atau nyari beasiswa, makanya itu yang tak cari di sini gitu. Ya ibu di rumah bekerja, kebetulan bisa dibilang ibu itu di keluarga jadi tulang punggung. Ibu kerja tuh jualan nasi, jualan gorengan gitu. Jadi semester 1 tuh aku kerja pertama kali di Surabaya itu jaga toko elektronik punyanya orang Cina. Jadi aku daftar kerja tuh pakai yang baju putih, celana hitam. Padahal daftar penjaga toko, maksudnya terlalu formal gitu loh pada waktu itu. Karena nggak tahu kan, bener-bener anak daerah yang nggak tahu apa-apa udah nyari kerja. Aku keliling-keliling ada lowongan aku masukin aja terus keterima di situ. Nah habis itu di semester berapa ya 2 atau apa tuh ada orang baik gitulah. Kebetulan dosenku sendiri gitu Pak Gilang. Dia tuh ngasih pekerjaan gitu jadi surveyor. Nah dari situ tuh udah lumayan kebuka. Banyak kegiatan yang tak jalani, terus banyak penghasilan juga yang akhirnya aku bisa dapat gitu buat hidup di sini. Dulu tuh aku sempet mau ambil bidik misi karena lumayan kan. Maksudnya dengan background keluarga aku ya aku ngerasa kayaknya juga berat. Karena di sini juga nggak cuma biaya kuliah, kehidupan sehari-hari buat makan, buat apa-apa. Habis itu di bidik misi karena aku jalur mandiri nggak bisa pada waktu itu 2017. Ya udah akhirnya aku nyari beasiswa lain. Di semester 2 tuh ada beasiswa PPA tuh. Aku lupa singkatannya, pokoknya PPA itu aku dapat 2 kali, semester 2 sampai semester 4 kalau nggak salah. Habis itu di semester 5 tuh aku nyoba nih di Bank Indonesia. Kebetulan nggak keterima. Keterimanya di semester 7. Iya, jadi biasanya kalau uang beasiswa kan lumayan tuh dapat 2 atau 3 gitu. Ya itu pasti tak simpen buat UKT. Kalau buat makan selebihnya kerja aja lah. Dulu tuh aku nebeng gitu sama temen. Dulu tuh kebetulan di rumah ada sepeda ontel gitu. Jadi aku dari perumahan Waru itu nyampe ke Bungur aku sepedaan ontel gitu. Jadi pagi terus nungguin temanku itu yang dari Waru, namanya Ken Bayu. Aku sering nebeng dia. Selain itu juga sering aku tuh nebeng dulu semester 2, 3, 4 bahkan. Sama temen-temen ya satu angkatan yang satu arah, walaupun nggak satu arah ya. Jadi itu tuh hal-hal yang nggak yang keinget gitu sampai hari ini bahwa teman-teman di kampus tuh ya baik-baik gitu. Walaupun nggak searah pun ya kadang aku diantar gitu-gitu. Kadang makan juga mereka yang bayarin gitu-gitu. Itu hal-hal kayak itu yang bikin seneng, yang bikin kadang-kadang ngenes gitu, kadang-kadang ya. Karena memang jarang banget dapat kiriman, sih sangat jarang tuh. Paling 50 itu dalam 1 bulan bisa dibilang. Tapi pernah nggak merasakan? Kiva mungkin pas bapak meninggal ya. Jadi ayah tuh meninggal aku pas semester 3, 2018. Karena apa ya, dulu udah bener-bener, ya sakit stroke-nya udah bener-bener parah lah pada waktu itu. Dan yang tak sesalin tuh, aku belum bisa ngobrol banyak gitu sama almarhum.
Karena tujuanku kuliah juga salah satunya nyenengin almarhum gitu loh. Pengen anaknya jadi sesuatu lah. Karena ngelihat bener-bener ibu tuh apa ya nggak oleh nyerah loh walaupun apapun keadaannya gitu. Jadi sebisa mungkin lah walaupun kadang ngelewes ya. Seneng banget sih itu. Karena aku semester 8 si mepet juga tuh kan. Aku sempro tuh bulan lupa aku antara April apa SPK tuh Juni. Jadi pada waktu itu aku cuma mikir, iki lah aku bayar semester mana nggak enak duit sih. Karena aku kebetulan juga udah dipecat pada waktu itu. Di pekerjaan yang lalu sebelum di TV One ya. Aku kebetulan nulis komik, itu aku nggak diperpanjang lah kontraknya. Jadi gimana caranya pokoknya aku harus lulus lah. Kebetulan juga dimudahkan dengan Unesa, ada artikel. Akhirnya tak kejar gimana caranya lulus. Dan alhamdulillah juga kekejar tuh SPK. Kayaknya hamin 1 SPK aku baru bisa SPK. Iya. Iya jadi gue pelong banget kayak wah. Ya, pokoknya nggak bayar, itu tujuan. Yang pertama saya pengen ngucapin banyak terima kasih buat Ibu Soekarti. Matur suwun sangat Ibu dengan semua yang Ibu kasih gitu. Ya walaupun kita juga ngobrol juga jarang, maksudnya jarang karena Ibu juga kadang kalau dijak ngobrol fokus nonton sinetron ya, India. Tapi saya seneng gitu punya ibu kayak Ibu Soekarti gitu, doain anaknya terus gitu. Setiap saya cerita gitu pasti juga didoain dan alhamdulillah juga dikabulin sama Tuhan. Dan semua perjuangan yang Ibu kasih ke anak-anaknya gitu, terutama ke saya. Jadi saya terima kasih banyak buat semuanya. Semoga saya bisa ngebahagiain Ibu gitu buat kedepannya. Terus buat almarhum Bapak Sarmanto, saya terima kasih banyak atas ajarannya. Banyak hal yang akhirnya pesan-pesan yang dari dulu disampaikan Bapak bisa kepake di hari ini gitu, di umurku yang sekarang. Terus tenang di sana Bapak, semoga memang surga tempatmu nanti, amin. Untuk orang-orang yang berpengaruh dalam hidup saya, dosen-dosen saya terutama Pak Gilang, saya terima kasih banyak karena beliau juga membimbing saya sampai akhirnya saya bisa ya kerja di salah satu media di sini. Pun dengan orang-orang terdekat saya, pasangan saya, teman-teman dekat, terima kasih banyak buat semuanya. Dan buat teman-teman yang di wisuda hari ini, selamat buat kalian semua, selamat buat menjalani apa yang pengen kalian jalani, nikah, kerja, dan lain-lain. Semoga memang kalian sukses di jalan kalian dengan semua masalah yang kalian hadapi. Semangat terus. Dan sekali lagi selamat dan sukses buat wisudawan Unesa 102. Sekian dari saya, Goldi Gumilang. Terima kasih.